Terima kasih. Dua menit lagi ya. Kak, nomor 5 yang mana ya, Kak?
Kak, nomor 5 yang mana ya? Kak, soalnya hilang. Halo, udah kelihatan kan ya? Tadi error Ya, soalnya. Kak, udah. Nah, ini kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi totalnya. Jadi, kalau ada nilai kayak gini, ini dikali dia. 4 kali 2, 8, terus 7 kali 5, 35. Jadi berapa ya? 6 kali 13 itu 78. 6 kali 13 ya. 78. 78, terus 7 kali 6, 42, ini kali 8, ini tetap 9. Nah, ini di jumlah. Yang dijumlah, yang ini juga frekuensinya di jumlah. Karena di sini adalah rata-rata X bar, rata-rata adalah sigma itu jumlah nilai dibagi frekuensi. Nah, jumlah nilainya tadi di sini aku dapat itu 180. Di sini frekuensinya 30. Jadi 180 per 30 adalah 6 aja. Ini nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya 6 yang benar ya. Sampai sini ada yang mau nanya? 1, 2, 3. Oke. Aku lanjut yang nomor 2. Ini rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. X bar gabungan itu rumusnya kelompok 1 kelompok 1 dikali sama frekuensi 1 ditambah kelompok 2 dikali dengan frekuensi 2. Apa sih? Salahnya. Istilahnya salah. Maaf. Kemarin aku istilahnya apa ya?
Gabungan itu mau error lagi. Oh iya, F1X1 frekuensi kategori. Sorry, kita samain aja ya. Ini kenapa ya? Bentar ya, error lagi. Oke, balik lagi. Kemarin istilahnya adalah frekuensi kelompok 1 dikali dengan kategori 1, kelompok 1 ditambah frekuensi 2. Iya kayaknya benar Mbak tadi kan. Maaf ya, lupa. N1 ditambah F2 N2 dibagi jumlah 1, jumlah kelompok 1 ditambah jumlah kelompok 2. Oke. Oke, terus di sini oh iya kan rata-rata ya. Sorry. Rata-rata harusnya. Rata-rata 1. Nah, makanya tadi apa yang aneh rata-rata 2. Nah, rata-rata 1 itu kita anggap yang ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Yang ini 1, yang ini kelompok 2. Oh, ini belum gabungannya. Oh, sorry. Salah cara. Tapi rumusnya sama aja sih. Pindahin aja ke sini. Buat di sini berapa ya? Nah, ini yang dicari adalah ini ya. Astagfirullah. Maskerku yang 10 seragam dengan kudu. Oke, bentar ya, maaf ya. Ini aku salah. Nah, berat rata-rata 15 siswa itu, ini pakai cara yang cepat aja ternyata. Jadi yang kelompok pertama 15 siswa 58 kilo. Jika digabung dengan 10 siswa, berarti jumlah siswanya jadi, ini kan 15 siswa tadi 58 kilo. Gini kan. Kalau ditambah dengan 10 siswa, berarti 25 siswa rata-ratanya jadi 56 kilo. Gitu. Nah, ditanya berat yang 10 siswa ini berapa? Ini yang di sini berapa nih yang ditambah? Ini seperti biasa kita kali dulu mereka. 15 dikali 58, terus 25 dikali 56. Oke, kita cari beratnya 10 orang itu, jumlah berat 10 orang. Jumlah berat yang cuma 10 orang. 15 kali 58 kan 870, yang ini 1400. Nah, ini dikurangin aja. Dikurangin dapat 530. Jadi si 10 siswa ini total beratnya adalah 530.
Gitu. Berarti kalau rata-ratanya adalah rata-rata 10 orang, rata-ratanya 10 orang itu adalah 530 dibagi 10. Itu 53 kilo. Gini. Sampai sini ada yang mau nanya? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke, yang lain? Ngerti, Kak. Oke, baiklah. Kita lanjut yang ini ya. 14 gulungan dengan rata-rata gitu. Kalau digabungin berapa? Ini rata-rata gabungan biasa ya. Rata-rata gabungan biasa. Ini tinggal kelompok rata-rata yang pertama, ini yang 14 gulungan kita anggap kelompok 1, yang 6 gulungan itu kelompok 2. Jadi 55 kilo dikali sama 14, ini pakai tanda kurung, ditambah 48 kilo dikali 6. Dibagi N1, ini N1-nya ya. Salah. Yang ini N1, yang ini N2. Yang ini X1, yang rata-rata 1, ini rata-rata yang 2. Gitu. Jadi 14 ditambah 6 itu adalah 20. Nah, 14 kali 55 itu tadi aku udah ngitung 770 ditambah 288 dibagi 20. Jadi 1058 dibagi 20. Ini hasilnya adalah di sini aja deh. 52,9 kilo. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Nggak ya. Ini salah, ini maksudnya 2A. Nah, ini juga sama, ini rata-rata gabungan juga. Rata-rata gabungan, kita tinggal masukin aja rumusnya. Jadi ya kelas 1A kita kelompok 1, kelas 2A itu kelompok 2. Jadi X gabungan adalah 13 tahun dikali 30 ditambah 15 tahun dikali 35. Gini. Dibagi sama 13, 30 ditambah 35. Jadi ini adalah 13 kali 30 itu 390 ditambah 35 kali 15, 525 dibagi 65. Jadi 915 dibagi 65. Ini sekitar 14 komaan. Tapi 14 tahun, jadi rata-rata gabungannya. Ini ya. Oke, dari 4 soal ini ada yang mau ditanya? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya ya. Lanjut ya.
Oke. Nah, yang nomor ini, di pertemuan terakhir itu, aku pernah jelasin nih, tinggi rata-rata siswa 158, tinggi pria rata-ratanya 168. Sedangkan tinggi rata-rata keseluruhan 165. Jika di dalam kelas tersebut terdapat 30 siswa, berapa jumlah siswa wanita? Nah, soal yang kayak gini aku pernah jelasin waktu di les sebelumnya. Yang kayak gini. Nih, yang kita harus cari persamaan dulu. Gitu. Oke. Ada yang nemu nggak sebelumnya caranya? Ini. Yang nomor 5 ada yang udah selesai belum? Saya sudah, Kak. Berapa jawabannya? A. A. Oke. Gilang ini ya. Yang lain? Saya belum nyari, Kak. Nggak kelihatan kan? Oke. Oke. Jadi, kita bahas ya. Jadi, siswa wanita itu 158 rata-ratanya. Laki-laki prianya 168. Ini kan? Nah, kalau rata-rata gabungannya itu 165. Gini. Jumlah wanita, ini wanita kita anggap X ya. Ini aku anggap X, pria aku anggap Y. Gini ya. Nah, jumlah wanita ditambah pria itu adalah 30 siswa. Nah, ini berarti inilah persamaan yang pertama. Satu. Oke. Nah, persamaan yang keduanya kita dapat dari mana? Ini kita masukin dulu nih ke rumus ini nih. Ke rumus rata-rata gabungan. Oke. Ke rata-rata gabungan. Untuk cari persamaan yang kedua. X gabungan. Ya kan? Aku copy aja dah biar cepet. Nah, X gabungannya itu kan tadi kita udah tahu ya. Masukin nih. 165. Nah, rata-rata yang wanita. Wanita kan jumlahnya kita nggak tahu ya. Anggaplah X. Tapi rata-ratanya 158. Jadi 158 dikali sama X ditambah yang pria juga gitu kan. Kita nggak tahu jumlah pria berapa. Jadi 168 dikali sama Y. Nah, X ditambah Y ini anggaplah X sama Y ya. X ditambah Y-nya itu adalah 30. Nah, jadi untuk dapat persamaan yang kedua adalah ini dikali. Nah, jadi 158 X ditambah 168 Y itu adalah 165 kali 30. Berapa tuh tadi? 4950. Ini persamaan yang kedua. Dapat. Udah, tinggal kita eliminasi namanya. Kita selesaiin. 158X ditambah 168Y sama dengan 4950. X plus Y sama dengan 30.
Kalau kita mau cari cewek, yang dihilangin yang kita habisin, yang ceweknya apa yang cowoknya? Kita mau cari jumlah wanita. Berarti yang kita jadi pengkalinya, yang pria apa yang wanita? Bilang? Bilang yang udah selesai? Iya, Kak. Kita kali yang sama 158 atau 168 nih? Kita samain. Ini kan kali 1. Sama 158, Kak. Kan kita nyarinya perempuan. Oh ya, sama yang 168, Kak. Iya, sama yang 168. Nah, ini dikali deh. 158X. Aduh, kebalik lagi. 158X ditambah 168Y. Ini kan dikali 1 sama ya, 4950. Nah, ini 168X dikali ya. Ditambah 168Y. Sama dengan 168 kali 30, 5040. Nah, ini baru bisa dieliminasi. Anggaplah yang bawah tuh di atas ya. Jadi 168 kurang 58 itu 10X. Ini 5040 dikurang 4950 itu adalah 90. Jadi X adalah 90 bagi 10. 9 siswa. Sampai sini ada yang mau tanya? Gilang bener berapa? Bener semua, Kak. Bener semua, alhamdulillah. Eka? Bener semua, Kak. Oke, Delisa? Sama, Kak. Bener semua. Oke. Fatia, Hasbi? Aku ada yang salah satu, Kak. Oke, Hasbi? Saya ini Kak, satu doang Kak yang salah. Yang mana? Yang 5. Oke. Oke, sampai sini udah aku rasa kalau kelas 7 ya sampai sini aja sih ininya. Materi penyajian data. Sampai kayak gini aja. Kalian nggak ada latihan soal dari sekolah kan? Nggak ada kan ya? Kita coba bahas soal ini ya, latihannya aku dapat dari suatu sumber. Sumbernya tercantum. Nah, kita review-review sedikit. Nah, ini kan waktu dulu ya, soal UAS. Ini latihan soal UAS. Kita bilangan bulat. Ini juga, ini soal UAS-nya kemarin nih. Ingat nggak? Fatia yang screenshot-in nih. Ini himpunan, apa, segala macam. Oke, faktor. Nah, terus kita belajar di sini perbandingan. Oke, perbandingan senilai sama perbandingan tak senilai. Terus habis perbandingan ini kita belajar aritmatika sosial sama garis dan sudut. Kan nih diskon, harga jual, harga beli. Oke. Aku reviewnya nggak akan review dari awal lagi. Ini garis dan sudut. Jadi kita lihat-lihat aja. Nah, ini masuk ke pengolahan data. Jadi semoga sih ujiannya cuma ini ya, nggak ada materi-materi dari awal. Ini aku buatin catatan baru. Latihan PAS genap. UAS 2, semester 2. Oke,
Aku gimana ya enaknya bahasnya gitu kali ya. Hmm, Oke, ini rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengurangi terhadap jika dia meluangkan 40 menit, maka waktu yang diluangkan. Nah, nih dari soal pertama ya, kita coba bahas. Di bawah aja kamu, baik. Nah, ganggu kalau di atas. Nih ya, ini contoh soal perbandingan, contoh soal latihan. Semoga cukup ya waktunya, kita bahas tipis-tipis. Oke, masih ada yang ingat caranya? Perbandingan? Oke. Rasio yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Berarti di sini MTK banding IPA adalah 5:4. Ini kan? Jika dia meluangkan waktu untuk tugas matematika 40 menit, MTK-nya 40 menit. Ditanya IPA-nya berapa? Berarti IPA. Nah, dikali. Nah, aku mau tanya. Ini kan angka pembanding. Kalau yang ditanya di pembilang atau di penyebut? Yang ditanya kan berarti IPA. Pembilang, Kak. Pembilang. Berarti 4/5. Yang diketahui kan MTK dikali 40. Ini kita coret. Ini 1, ini 8. Jadi, nggak ada hasilnya. Mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Sebenarnya matematikanya 5 nih. Oh, kayaknya aku pembandingnya kebalik deh. Ini 4. Matematika 4. Ini matematikanya 4. Ininya 5. IPA-nya 5. Salah di ini ya. Matematika terhadap tugas IPA /adalah 5:4. Oh iya benar. Ya gitu. Kebalik ya. Jadi yang ditanya IPA kan 5/4 dikali 40 menit. Ini kita coret 1, ini jadi 10. Jadi dia waktu untuk mengerjakan IPA adalah 50 menit. Ini. Ingat? Sampai sini ada pertanyaan? Kita itu perbandingan di dasar. Nah ini perbandingan terbalik. Oke. Contoh perbandingan terbalik.
Oke, kita pakai warna merah biar beda. Sebuah mesin pabrik mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. 84 detik itu dia bisa 14 botol. Ya kan? Banyak botol yang dapat ditutup mesin dalam waktu 2 menit. 2 menit berarti berapa detik? $120, Kak. Ya, 120 detik. Ini perbandingan senilai apa terbalik? Ini berapa botol? Ini senilai apa terbalik? Ada yang bisa jawab? Perbandingan apa? Senilai atau terbalik? Ini masih perbandingan senilai. Oke, kalau 2 menit, berarti 120 detik per 84 dikali 14. Coba hitung, berapa? Wah, aku mau cari yang berbalik nilai. Coba hitung, berapa itu? 20, Kak. Iya, benar. Fatia ya? Iya, Kak. Iya, betul. Ada benchmark-nya. Apa ya? Ya, ini benar. Ini dibagi jadi 1, ini jadi 6. 120 bagi 6, 20. Nah, ini sekarang contoh yang perbandingan terbalik. Ada watermark-nya, nggak apa-apa ya. Baca nggak? Aku kurang dekat. Oke, kebaca. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari dengan 12 pekerja. 20 hari dengan 12 orang. Jika dia ingin menyelesaikan dalam waktu 15 hari, maka kebutuhannya orangnya juga makin banyak kan? Nah, tapi waktunya lebih sedikit. Nah, kalau yang di sini apa bedanya sama perbandingan terbalik, Kak? Senilai. Kalau di sini kita lihat saat waktunya lebih lama, ya kan? Saat waktunya lebih lama, makin banyak juga yang bisa dia kerjakan. Gitu kan? Nah, tapi kalau yang di sini, semakin singkat harinya, ya kan? Semakin singkat harinya dia butuh makin banyak orang.
Jadi kalau perbandingan terbalik tuh saat ada satu nilai yang meningkat, nilai yang lainnya itu, variabel lainnya, entah orang, entah waktu, itu akan menurun. Gitulah sebaliknya. Jadi misalkan kerja kelompok disuruh gambar satu dinding, dikerjain sama satu orang. Lama kan? Kalau dikerjain sama 10 orang bisa lebih cepat kan? Kayak gitu anggapannya. Nah, di sini kalau tadi kan 20 per 10 kan, gini kan. Jadi 20 per 15 dikali sama dengan, ini dibalik, kita balik, X per 12. Kalau normal kayak gini kan, 12-nya yang di atas. Nah, jadi kita kali silang. X adalah ini kali ini. X adalah 20 kali 12 dibagi 15. Ini kalau perbandingan terbalik. Coba hitung jadi berapa? Enam belas Kak. Iya, benar. 16 orang. Ini sama-sama dibagi 5 ya. Ini 4. Ini 3. Ini dicoret. Jadi 4. Jadi 4 kali 4, 16. Perbandingan udah mulai ingat? Ada yang mau ditanya nggak dari perbandingan? Dari perbandingan ada yang mau ditanya? Aku cukup segitu aja sih untuk nyontohinnya. Karena nanti kalian boleh nih, nanti kan ada waktu Sabtu, Minggu, ada belajar untuk hari Senin. Kalau pas lagi belajar kalian ada soal yang mau ditanya, nggak apa-apa, WA aja ke aku, kayak Delisa. Delisa juga, kalau nggak ada ya, dia lagi belajar, dia ada yang nggak tahu, dia WA aku. Oke? Udah cukup refresh materinya? Kalau nggak ada, aku mau lanjut. Allahu Akbar. Sebentar ya, Nak. Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke ini. Materi aritmatika sosial ya. Kita ke aritmatika sosial ya. Nah, bentar ya, Bas. Nih, seorang penjual bakso mengeluarkan modal. Ini dari untung rugi dulu, dari yang paling dasar. Nanti ini soalnya aku share buat kalian belajar ya. Ini aku bedain aja kali ya. Aritmatika sosial. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga baksonya 9.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian 5%, perkiraan jumlah bakso yang terjual adalah berapa porsi? Ada yang tahu caranya? Ada yang mau coba kerjain dulu? Atau langsung dibahas? Apa ya?
Warna biru. Oke. Ceritanya dia punya modal nih. Modalnya 1 juta kan. Modal 1 juta. Gitu. Terus harga baksonya, ini aku nggak usah tulis lagi lah ya. Biar nggak wasting. Nah, ini kita langsung aja. Kalau misalkan modal itu, ingat, modal itu selalu 100%. Oke? Nah, kalau kerugian berarti dikurangin. Pendapatan dia hari itu adalah, nah ini kan dia di sini ruginya persen kan, ini rugi. Nah, jadi pendapatannya dia itu adalah 100% modal, ini geseran enggak? Modal dikurang sama rugi. Modalnya 100% kan, dikurang 5%. Gitu. 95% jadi pendapatannya. Nah, 95% dari 1 juta tuh berapa? Coba hitung. Kalian yang hitung. 95% dari 1 juta berapa? 900.000, 50.000, 900. Ah, ini 950.000. Nah, benar ya. 1 juta, salah. 95% dari 1 juta itu adalah 950.000. Nah, berarti ini kan dia rugi. Porsinya berapa? Berapa porsi yang dia jual? Itu berarti pendapatan dibagi harga bakso. Berapa tuh? 106, Kak. Ada ya? Ya, Benar, kira-kira itu melewati. 105,5. Ya, kita buletin kalau 5 kita buletin ke atas. Jadi, kira-kira adalah 106 mangkok. Yang lain ngerti nggak? Gilang doang dari tadi yang nyaluk. Yang lain gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ngerti? Bentar ya, kita cari soal lagi. Nah, kita cari soal lagi ya. Itu matematika. Iya. Nah, yang dasar lagi, ini yang dasar juga nih. Ini juga dasar nih. Masih dasar. Seorang pedagang mengeluarkan 2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika hari itu dia dapat keuntungan 10%, kalau tadi rugi ya, maka besar pendapatan yang didapatkan hari itu adalah, nah, Kakak. coba ada yang bisa nggak? Coba ada yang kerjain dulu ya.
Saya udah ketemu Kak jawabannya Kak. Berapa? A. A. Oke. Boleh juga. Gimana caranya? Nah, buat teman-teman, jadi ini ada dua cara. Ada dua cara ya. Cara satu. Cara satu adalah kita cari dulu 10% dari 2.500.000. Itu berapa? Ketika 10 per 100, biasa kan? Kali 2.500.000. Tinggal coret aja kan, nolnya 1 Kak. Iya, benar. Iya, betul. Jadi 250, ya kan? Nah, jadi pendapatan kalau untung itu adalah modal, ini untungnya ya, untung. Modal ditambah untung. Jadi 2.500.000 ditambah 250.000. Gini. Jadi dapat benar tadi 2.750.000. Ini cara pertama. Cara kedua, boleh kalian tambahin dulu. Tadi ya, dari cara persentase. Cara 2. Cara 2, ini kan pendapatan adalah modal tambah untung. Pendapatan, tapi kita nambahin persentasenya. Modal itu selalu 100%, ditambah untungnya dia berapa? 10%. Jadi 110%. Nah, udah ini langsung dikali deh sama modal. Jadi 110% dikali 2.500.000. Salah. Nanti hasilnya akan sama. 2.750.000. Oke, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, terus apa lagi ya? Tara neto kalian belajar nggak? Neto tara. Neto tara belajar nggak? Yang gimana Kak? Yang kayak gini nih. Yang harga besi sama harga kotor ya Kak? Iya, betul. Berat bersih, berat kotor. Belajar nggak? Aduh, ya. Oke. Coba kalau saya ingat aku kemarin cuma diskon ya. Coba yang ini ya kalian kerjain. Seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari
grosir dengan harga 60.000 per buah. Jika dia berhasil menjualnya dengan keuntungan sebesar 20%, maka harga jual masing-masing kaos tersebut adalah, coba dihitung. Gimana? Ketemu nggak? Berapa? B. Betul, B. Gimana caranya? Gampang. Kan yang ditanya cuma masing-masing. Jadi 80-nya biarin aja. Yang kita fokus adalah ke harga ini aja, sama persentase untungnya. Kayak tadi pendapatan, berarti dia harga jualnya, istilahnya harga jualnya adalah 100% ditambah dengan 20%. Jadi 120%. Ya kan? Ya udah, hitung aja. Harga jualnya adalah 60.000 dikali 120%. Dapat nanti 72.000. Gampang kan? Astaga. Nggak kerekam tadi. Ya udah gini deh ceritanya. Jadi 60.000 ini dikali sama harga jualnya, berarti kan dia udah dapat nih 100% kan modalnya. Terus dia keuntungannya 20%. Ya udah tinggal ditambahin 100 tambah 20%, tinggal dikali 60.000 dikali 120%. Begitu, guys. Terus tabungan belajar nggak? Tabungan belajar nggak? Coba jawab nomor 24 nih. Garis dan sudut. Bentar. Jangan situ dulu. Oh, aku ada soal. Bentar ya. Sekarang soalnya tentang diskon ya. Mana diskon? Ini pajak. Oke, diskon di atas. Nah, ini dia. Coba nih kerjain yang ini. Kemarin terakhir aku ngajar sampai diskon doang sih kalian. Udah kan? Kelihatan kan layarnya?
Sebuah buku dengan harga 400.000 mendapatkan diskon 40 ditambah 40%. Berapakah yang harus dibayarkan untuk buku tersebut? Coba kerjain. Udah Kak, Berapa? 320.000. Itu diskonnya Kak, salah Kak. Itu diskonnya berarti 80.000 doang yang harus dibayarkan. 80.000 ya kalau jawabannya. Oke. Yang lain punya jawaban? Oke, jadi ini 40 ditambah berapa tadi? 80.000 ya? Jawabannya Gilang. Iya Kak. Nah, kalau ini berarti kita didiskon 2 kali. Diskon pertama 40%. Berarti yang harus kita bayarkan cuma berapa dong? Kalau diskon 40%. Oh, 40. Kalau diskonnya 40%, berarti yang kita bayar berapa? 60%. Betul, dikali 60%. Ya kan? Berapa tuh jadinya? 240.000 yang kita bayar. Ini dari diskon yang pertama. Nah, dari diskon yang kedua juga di diskon 40% kan, berarti kita bayar 60% lagi, tapi dari 240.000 diskonnya. 60%. Berapa tuh? Kenapa Gilang dapatnya bisa 80.000? Kalau saya langsung yang diskonnya langsung ditambah Kak. Nah, itu cara yang salah. Jadi kalau ada tanda kayak gini nih, dia itu artinya didiskon 2 kali, bukan 80%. Nah, bukan kayak gini. Oke, ini salah. Jadi dia harus didiskon 2 kali. Jadi kalau harga ini kan, ini anggapannya 100% kan. Dengan diskon kita dapat potongan 40%, jadi yang harus dibayar 60%. Gitu. Jadi yang benar yang ini ya. Caranya 2 kali diskon. Besok panennya mau pesawat. Satu soal lagi ya. Untuk yang diskon. Tap, 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 tap. Wah. Ini gedein dikit. Jangan dimainin. Ya. Oke. Nih ya, coba kerjain. Soal terakhir. Karena ada maghrib.
Ada yang dapat nggak? Nggak ada. Maaf ya. Sebentar, Kak. Oke. Sama grip dulu, Kak. Bocah. Aku langsung bahas aja ya, udah maghrib soalnya. Oh, nih. Nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, ditanya diskon sebelumnya berapa, Iya, oke. Iya. nah, Iya. jadi kan, biar diam dulu ya. Ini kan harga 100% kan yang kita cari ini berapa harga sebelum diskon. Nah, kalau ini, kalau 280 ini adalah harga setelah diskon 75%, karena di diskon 25%. Nah, jadi yang ditanya di atas, jadi dibalik ya. 100 per 75 dikali 280. Angkanya emang nggak enak, jelek angkanya. Dibagi 75. Jadi 373.000 won. Udah cukup dari aku, mungkin nanti aku share soalnya. Terus kalian kerjain yang tadi belum sempat review garis dan sudut, tapi kayaknya aku yakin kalian bisa. Garis sudut nggak begitu susah kan? Ya nggak? Ya nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nih ya, nanti aku share ya soalnya ya. Dari soal ini kan ada data juga nih. Kalian boleh tanya kalau ada yang nggak ngerti. Ya. WA aku aja. Ini nanti soalnya aku share. Oke? Kak, minta nomor WA-nya nggak, Kak? Ada. Delisa bagiin aja nomor WA aku. Kasihin ke teman-teman nomor WA-nya. Bisa ntar ya. Ya. Kasih Del. Oke? Ya udah. Selamat sholat maghrib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah ya, aku end ya. Dadah.